Kembali lagi bersama saya Nofri Paulus Manulang. Di sini saya akan mengerjakan sebuah tugas, yaitu tugas mata kuliah saya. Saya di sini akan membahas apa itu musik klasik. Berbicara tentang musik klasik, pada dasarnya musik klasik adalah musik yang lahir dari budaya Eropa sekitar tahun 1750 hingga 1825. Musik ini digolongkan dalam periodisasi tertentu, mulai dari periode klasik, barok, rokoko, dan romantik. Hingga saat ini musik klasik sering dikaitkan dengan tokoh-tokoh besarnya, yakni Mozart, Bach, Beethoven, dan atau Haydn. Keberadaan musik klasik kerap diartikan sebagai genre musik yang penuh dengan keindahan dan intelektualitas tinggi pada semua zaman, baik itu berupa simfoni Mozart, kantata Bach, maupun karya-karya pada abad 20. Musik ini kerap kali dikaitkan dengan klasikisme, gaya seni, sastra, maupun arsitektur dari Eropa, terutama pada abad ke-18. Salah satu karakteristik utama dari genre musik ini adalah memberi lebih banyak arti pada musik instrumentalnya. Dalam sebuah musik klasik memiliki irama dan nada yang teratur, bukan nada-nada miring. Bahkan para ahli musik berpendapat bahwa genre musik ini dapat dipergunakan sebagai alat pendidikan sekaligus alat untuk mempertajam kecerdasan manusia, sebab memiliki 3 unsur keseimbangan, yakni melodi, ritme, dan timbre. Contoh karya musik yang hingga saat ini masih dikenal dan dimainkan dalam orkestra, misalnya Four Seasons Spring karya Antonio Vivaldi, Canon in D Mayor karya Johann Pachelbel, Toccata and Fugue in D minor karya Joseph Sebastian Bach, Eine Kleine karya Mozart, dan De Blue Danube karya Johann Strauss. Mengenal sekilas apa itu sonata. Pada dasarnya sonata adalah bentuk khas dari musik klasik. Pola bentuk dari sonata pasti berkaitan dengan musik klasik, sebagaimana yang tampak pada karya-karya Beethoven dan Haydn yang menggunakannya sebagai judul karya musik. Sonata adalah bentuk musik yang terdiri dari 3 bagian dengan membentuk satu kesatuan secara utuh. Masing-masing bagian dirancang dalam tempo cepat, lambat, dan kembali lagi ke tempo cepat. Perbedaan dengan musik romantis. Keberadaan musik klasik kerap disamakan dengan musik romantis yang kebetulan dibawa pada akhir abad ke-18 menuju awal abad ke-19 atau sekitar tahun 1815 hingga 1930. Musik romantis ini berhubungan dengan gerakan romantisme yang terjadi di Eropa, yang mana gerakan tersebut tidak hanya berpusat pada musik saja, tetapi juga pada sastra, seni, dan kecerdasan yang komprehensif. Secara singkat perkembangan musik klasik, di sini kata klasik bermakna pada sesuatu yang mempunyai kelas tinggi sehingga kualitasnya tidak sembarangan. Genre musik ini awalnya berkembang pada tahun 1795, terutama di daratan Eropa, yang mana sangat digemari oleh para kaum bangsawan dan tokoh pemuka masyarakat. Hal tersebutlah yang menyebabkan adanya pemikiran bahwa musik ini memang diciptakan dan diperuntukkan bagi kaum bangsawan alias kaum menengah atas. Namun sepanjang perkembangannya, terutama pada abad ke-19, musik ini mengalami pergeseran karena munculnya genre musik lain yang lebih sederhana dan bervariatif, sehingga dapat dinikmati oleh masyarakat luas. Atas adanya hal tersebut, musik ini mulai ditinggalkan sebab dianggap terlalu rumit untuk dicerna. Ya, genre musik ini memang membutuhkan beberapa ketajaman dan kepekaan terhadap alunan nadanya yang sama, yang mana dihasilkan oleh beberapa perpaduan alat musik hingga menjadi keharmonisan. Selain itu, musiknya juga dianggap rumit dengan hasil karyanya membutuhkan waktu lumayan lama. Periodisasi musik klasik. Yang pertama, zaman pertengahan, yaitu pada
478 hingga medieval 478 hingga 1572. Sejarah musik berkaitan erat dengan zaman pertengahan alias medieval, yakni mulai pada tahun 500 berakhirnya Kekaisaran Romawi hingga tahun 1400 awal zaman Renaissance. Salah satu bentuk nyanyian klasik pada zaman ini adalah Gregorian Chant atau nyanyian Gregorian yang berjaya hingga tahun 1100. Selanjutnya keberadaan musik mulai dikembangkan sedemikian rupa menjadi beberapa suara yang lebih kompleks, salah satunya memadukan alat musik menjadi lebih lengkap. Instrumen musik pada zaman ini yang masih ada hingga sekarang adalah flute dari kayu. Yang kedua, zaman Renaissance, yaitu dari tahun 1500 hingga tahun 1600. Pada zaman ini musik semakin berkembang, yakni dengan menggunakan tonal counterpoint yang lebih canggih dan kompleks, beserta penambahan bass line. Kemudian muncul pula opera drama musikal yang mana mampu membentuk image bagi seni musik itu sendiri. Biasanya bentuk vokal seperti orator dan kantata lebih umum untuk diperdengarkan dalam musik klasik ini. Sementara pada jenis alat musik ensemble juga mulai diklasifikasikan berdasarkan bentuknya. Hal ini juga menjadi titik awal dari terbentuknya musik orkestra. Yang keempat, itu zaman klasik, yaitu pada tahun 1750 hingga 1830. Pada zaman ini mulai terbentuk norma-norma khusus terutama dalam penyajian, gaya, dan komposisi untuk sebuah musik klasik. Piano menjadi alat musik yang paling penting untuk digunakan, sehingga hasil musiknya terkesan lebih ringan dan tidak terlalu kompleks. Opera juga mulai dikembangkan pada zaman klasik ini. Yang kelima yaitu zaman romantik, yaitu dimulai dari tahun 1815 hingga 1910. Pada zaman ini, para penggubah lagu berfokus pada baris melodi yang mana lebih kompleks dan panjang, ditambah juga adanya unsur ekspresi serta emosi beriringan. Kemudian Institut Seni Musik di Eropa juga mulai para penggubah lagu bagi musik ini, dan muncul juga organisasi pelestarian musik klasik. Organisasi ini ikut andil dalam mengembangkan musik ini ke arah yang lebih baik. Yang keenam yaitu zaman modern kontemporer. Pada zaman ini, musik klasik telah berkembang dengan munculnya pencipta lagu yang menolak adanya nilai-nilai dari era sebelumnya. Nilai-nilai tersebut misalnya tonality, tradisional, pemilihan alat musik, melodi, dan struktur. Para pencipta lagu ini justru lebih menitik beratkan pada pengembangan dan perpanjangan teori serta teknik bermusik. Contohnya adalah musik klasik pada abad ke-20 yang terdiri dari bermacam-macam kombinasi dan dari post-romantik, termasuk juga adanya postmodern dan romantik modern. Ada beberapa jenis-jenis musik klasik. Yang pertama itu notasi Gregorian. Dalam jenis musik ini, notasi yang digunakan adalah 4 garis sebagai not baloknya, namun belum ada rotasi iramanya sehingga hitungan atau ketukan didasarkan pada perasaan penyanyinya. Yang kedua yaitu musik organum. Dalam jenis musik ini, susunan lagunya berjarak oktav. Adanya suara bernada tinggi terbentuk dari para penyanyi anak-anak dan wanita, sementara suara bernada rendah dari penyanyi pria. Yang ketiga yaitu musik disken. Dalam jenis musik ini lebih mengutamakan musik diafoni. Musik diafoni dibentuk untuk membentuk suara yang lebih kuat maupun lebih rendah dengan mengikuti melodi kuart tinggi dan kuart rendah. Yang keempat yaitu basso ostinato. Dalam jenis musik ini, adanya rangkaian nada-nada yang bergerak selangkah demi selangkah ke arah bawah maupun ke atas. Kemudian, rangkaian nada tersebut diulang pada rangkaian nada lain secara bersama. Yang keenam yaitu musik polifoni era barok. Dalam jenis musik ini memiliki teknik kontrapunkt yang tinggi. Yang keenam, musik homofoni era klasik. Dalam jenis musik ini terdapat susunan akord yang berdasarkan trisuara atau triad yang berkembang menjadi 4 suara atau lebih. Biasanya disebut dengan musik harmoni.
Yang ketujuh yaitu musik klasik era romantika. Dalam jenis musik ini terdapat orkestrasi yang lengkap. Biasanya jenis musik ini mudah diterima oleh masyarakat umum pada musik opera, musik balet, dan walsawina. Yang kedelapan yaitu musik klasik modern. Dalam jenis musik ini terdapat juga berbagai aliran musik yang berkembang di dalamnya, mulai dari musik rock, musik tradisional, hingga musik keagamaan. Karya yang paling terkenal pada jenis musik ini adalah musik Kitaro, Richard Clayderman, dan lainnya. Sekian jawaban tugas dari saya. Saya ucapkan terima kasih.